Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan fiddin, arsalani wa arsalakumullah, yang kami cintai dan saya banggakan karena Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, berselawat kita kepada nabinya dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah kita membahas tentang golongan manusia sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa golongan manusia itu terbagi menjadi dua. Kini kita lanjutkan kembali kajian singkat kita berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa nafsu manusia atau jiwa manusia itu memiliki 3 sifat. Sehingga setelah kita faham, setelah kita jelaskan yang sedikit ini, kita bisa melihat kira-kira kita ini berada di jiwa manusia, jiwa kita ini berada di jiwa yang keberapa. Adapun macam atau 3 sifat jiwa manusia yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama nafsu mutmainnah. Mutmainnah ini, nafsu mutmainnah itu nafsu yang tenang. Nafsu yang tenang bersama Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yang tenang ketika mengingat Allah. Nafsu yang tenang ketika menjalankan perintah Allah. Nafsu yang tenang ketika melakukan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang menjalankan sunnah nabinya berarti dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fajr ketika dia meninggal dunia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Begitu senangnya, begitu indahnya, begitu damainya ketika orang itu mau sakaratul maut atau meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala katakan, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi ridha, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Semoga sahabat beriman dengan Allah Subhanahu wa taala kita mampu masuk ke dalam golongan jiwa manusia yang pertama. Adapun jiwa manusia yang kedua sifatnya, kata ulama menjelaskan, yaitu nafsu lawamah. Apa itu nafsu lawamah? Itu nafsu yang tidak konsisten, tidak pernah stabil. Kadang dia beramal, kadang juga dia bermaksiat. Kadang beramal, kadang bermaksiat. Orang ini lalai, banyak lalainya ketimbang beramalnya. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala mensifatinya dengan nafsul lawwamah ini, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala dan jiwanya pun menyesali dirinya atas kelakuannya selama di dunia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita semoga tidak termasuk orang yang lalai terhadap perintah Allah dan lalai terhadap syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifat hati atau sifat jiwa manusia yang ketiga, yaitu ammaratu bisu. Apa itu hati jiwa manusia? Sifat jiwa manusia yang paling buruk, yang tercela. Inilah sebab dia memiliki watak mengajak manusia kepada keburukan, mengajak manusia untuk ingkar kepada Allah, mengajak manusia untuk sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jiwa manusia yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa ammaratu bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Dan aku tidak membebaskan, kata Rasul Allah Subhanahu wa taala, tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbnya. Sesungguhnya Rabbku maha pengampun lagi maha penyayang. Quran surah Yusuf ayat yang ke-53. Sahabat beriman yang Allah Subhanahu wa taala, pastikan jika pada diri manusia atau diri seorang itu mempunyai sifat nafsu ammaratu bisu, maka bisa dipastikan bahwa segala perilaku dan tindak tanduknya dalam semua kegiatan dan aktivitasnya dalam sehari, dia menentang Allah, dia tidak mengikuti sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada, semoga kita berusaha berada di tingkat yang namanya jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang ketika mengingat Allah,
jiwa yang tenang ketika Allah memanggilnya, dan jiwa yang tenang ketika bersama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.